Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martul Simbolon dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal UTS, yaitu praktikum pemrograman fungsional. Sebelumnya, pada pemrograman fungsional ini atau soal praktikum UTS, kita disuruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 3 vektor, yaitu X, Y, Z, dengan spesifikasi sebagai berikut. Itu definisi tipe, definisi dan spesifikasi elektor, definisi dan spesifikasi konduktor, definisi dan spesifikasi predikat, definisi dan spesifikasi oscillator. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama yang saya buat yaitu tipe data. Tipe data yaitu yang mempresentasikan 3 vektor ini, yaitu dimensi, yaitu X, Y, Z, menjadi data double. Karena di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah vektor, maka kita membuatnya 3 argumen double, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya kita membuat selektor untuk X, Y, Z. Fungsi kita buat fungsi get X, get Y, dan get Z digunakan untuk mendapatkan komponen X, Y, Z dari suatu vektor. Maka kita buat untuk pertama yaitu untuk komponen X. Komponen X atau get X kita buat argumen vektor menghasilkan double. Baru kita buat keterangan di bawah yaitu get vektor sama dengan X vektor. Baru yang kedua yaitu get Y, sama juga dimana argumen vektor menghasilkan double, dibuat get Y vektor sama dengan Y vektor. Baru yang selanjutnya itu adalah get Z vektor menghasilkan double. Artinya di sini data atau argumen vektor menghasilkan double. Baru kita buat di bawah yaitu get Z vektor sama dengan Z vektor. Baru untuk selanjutnya itu kita beralih pada konduktor, yaitu untuk membuat vektor 3D atau membuat vektor dari yang kita tahu tadi yaitu X, Y, Z itu. Di sini kita berusaha untuk membuatnya supaya nanti hasilnya itu kan vektor dari 3 data double atau 3 data argumen double menghasilkan vektor. Maka kita buat make vektor double menghasilkan vektor. Baru make vektornya kita buat X, Y, Z sama dengan vektor di mana X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Y. Baru untuk fungsi selanjutnya yaitu adalah kita berusaha untuk memeriksa apakah ini fungsi asli, apakah juga vektor 0 maksud saya. Fungsi untuk memeriksa apakah vektor adalah vektor 0 atau origin. Yang pertama kita harus membuat fungsinya yaitu origin, yaitu data vektor menghasilkan bulan. Kan kita tahu tadi data-datanya itu kan get X, lalu get Y, dan get Z. Kita berusaha menjawab pertanyaan apakah dia 0 atau tidak, maka nanti bisa jawabannya true or false. Maka kita buat origin vektor sama dengan bool, origin V get X sama dengan 0, get Y sama dengan 0, dan get Z sama dengan V sama dengan 0. Baru untuk selanjutnya itu adalah kita berusaha untuk memeriksa kesamaan antara 2 vektor. Kan bisa saja vektornya sama, maka kita bisa buat is equals, di mana 2 argumen vektor menghasilkan bulan, ya kan? Baru kita buat equals vektor menghasilkan bulan. Baru kita buat is equal VW sama dengan get X V. Baru kita buat sama dengan get X E, get Y V, misalnya sama dengan get Y, dan
get y dan get z v sama dengan get z w. Baru selanjutnya kita untuk memeriksa ketidaksamaan dua vektor. Fungsi untuk memeriksa ketidaksamaan dua vektor kita buat itu is not equals. Sama enggak vektor yang ini dengan vektor ini, maka kita berusaha menyelesaikannya. Yaitu berarti kita berusaha membuat dua data atau dua argumen vektor menghasilkan bulan. Untuk memeriksa, misalnya nanti kita buat satu bilangan apakah sama dengan bilangan yang lain. Baru kita buat is not equals vw sama dengan not is equals vw seperti yang di atas, atau is not equals ini adalah kontradiksi dari is equals. Baru untuk fungsi selanjutnya adalah kita mencari bilangan terbesar dari dua bilangan. Kan tadi ada x, y, z. Nah, kita bisa mencari mana yang terbesar atau yang lain. Di sini kita buat nama fungsinya max, baru dua data double akan menghasilkan double. Ya kan, karena kita membandingkan dua data. Baru kita buat dengan rumusnya yaitu max xy. Maka kan jika if x besar y, maka akan dikatakan x, baru selainnya itu maka kita akan y. Misalnya gitu kan, kita bandingkan dua bilangan 3 atau 2, apakah 3 besar pada 2. Kan kalau 3 besar pada 2 maka hasilnya akan 3. Kalau misalnya nanti di kejadian yang lain misalnya y yang lebih besar, maka y yang lebih besar kita buat. Baru untuk yang selanjutnya adalah fungsi untuk mencari bilangan terbesar dari dua bilangan. Kita juga mencari data terbesar dari dua bilangan. Tapi ini salah, ini aturannya fungsi terkecil. Maksud saya kita mencari fungsi terkecil dari dua bilangan, ya kan? Tapi kan juga ada kalanya itu sama dengan kan. Maka di sini nanti kita lihat. Pertama itu kita buat fungsinya min. Double menghasilkan double, atau dua argumen double akan menghasilkan double. Misalnya kita nanti buat kita itu x y, ya kan? Baru kita buat aja di bawah min x y. Jika x besar kecil atau sama dengan y, maka dikatakan itu x, ya kan? Misalnya nanti itu sama atau lebih kecil, kita buat aja sama dengan x. Baru selain dari yang kita buat ini, selain dari kasus yang kita buat ini, maka bisa dikatakan itu sebagai. Baru untuk mencari komponen terbesar antar dua vektor. Di sini kan vektor max, kita buat aja vektor max. Tiga argumen vektor, dua argumen vektor menghasilkan vektor. Kita buat aja vektor max vw sama dengan vektor max di antara get v get w, baru max get yv get yw, max get yz v get zw. Itu kita mencari vektor maxnya. Baru untuk mencari komponen terkecil dua vektor. Gitu kan, dua argumen vektor akan menghasilkan vektor. Kita bisa buat min vektor menghasilkan vektor, baru vektor min vw. Maka kita buat make vektor min get xy get xw min get yv get w. Baru kita buat lagi min get zv get zw, ya kan? Baru untuk menghitung magnitudo. Magnitudo itu untuk menghitung pencok vektor, yaitu rumusnya itu adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Kita buat nanti magnitudo itu sama dengan fungsi magnitudo dengan vektor menghasilkan double. Magnitudo v round to squared itu adalah akar get v kuadrat tambah z v kuadrat tambah get v kuadrat juga. Baru untuk selanjutnya itu fungsi menghitung produk dari dua vektor. Sama seperti sebelumnya, kita menghitung dot produk, atau bisa kita lihat di sini dot produk itu yang mana. Dot produk ini rumusnya ini. Maka kita bisa buat nanti di penerapan.
Haskellnya dot produk, yaitu dua argumen vektor akan menghasilkan double. Dot produk vw row to get x v dikali get xw, baru nanti kita tambahkan get yv kali get yw tambah get zv dikali get zw, seperti yang telah dilangkah sebelumnya. Baru kita membuat menghitung cross product dari dua vektor. Cross product ini juga sudah disingkat bagusnya. Kita tinggal mengimplementasikannya ke bahasa Haskellnya. Ke bahasa Haskellnya yaitu fungsi produk. Baru kita buat dua argumen vektor menghasilkan vektor os produk vw make vektor 3 kan. Baru kita buatnya seperti yang di sini rumusnya itu. Di sini kan bisa kita menghasilkan itu sebagai get yv kali get zw dikurang zv dikali get yw, baru di bawah get zv dikali get xw dikurang get xv kali get zw, baru lagi get xv kali get zw dikurang get yv dikali get xw. Baru kita buat untuk fungsi menormalisasi vektor tersebut. Kita buat aja cara menormalisasikannya itu dengan seperti yang telah diberikan di sini. Normalize. Ini untuk menormalisasikannya itu v per mutlak v. Maka bisa kita buat normalisnya r males sama vektor vektor menghasilkan vektor atau dua argumen vektor menghasilkan vektor, baru 15 v sama dengan kita buat misalkan itu let max sama dengan magnitudo, baru sama v, baru if max sama dengan 0, kemudian vektornya itu kan 0 0 0 dan min faktor min 1 atau 1 kan kita misalnya itu 1 per 0 min 1 per 0, kita kan tangani kasus ini else vektornya yaitu round to get xv per magnitudo ya kan, round to get y magnitudo juga, and round to get zv max. Baru untuk selanjutnya kita itu fungsi untuk menghitung seluruh antara dua vektor dalam radian. Ini kan juga ada dalam sini vektor untuk dalam radian, maka kita buat saja angelnya itu. Untuk mencari angel kan sudah dibuat dari sini. Maka kita tinggal buat angel vektor dua argumen vektor menghasilkan double. Baru kita buat vektor vw round to arkos kan, round to dot produk vw per magnitudo dikali magnitudo w. Baru selanjutnya kita itu mencari fungsi suruh itu ke radian ya kan, berarti aglomerat. Kita buat nama fungsinya, baru fungsi double menghasilkan double, baru aglomerat radian round to 1, baru radian itu kita kalikan 180 per pi. Untuk selanjutnya kita untuk menghitung jarak, untuk menghitung jarak antara dua vektor. Kita buat jaraknya itu kan dimana dua argumen vektor menghasilkan double ya kan, maka kita buat titiknya vw sama dengan round to akar dari get xw dikurang get c x v kuadrat ditambah get yw dikurang get y v kuadrat, baru ditambah get jw dikurang get z v kuadrat. Baru kita masukkan nanti nilainya ke sini untuk menghasilkan jaraknya. Baru selanjutnya itulah fungsi untuk melakukan scaling pada vektor atau skala ya kan. Vektor juga skalanya sudah dibuat di sini, menghitung skala. Ini baru kita buat Haskellnya, scale v2 argumen vektor dan argumen double menghasilkan vektor kan. Baru scale vt make vektor get x v dikali t, baru get y v kali t, baru get y z v kali t. Baru untuk selanjutnya kita juga membuat untuk menggunakan dua vektornya.
add vektor yaitu berarti dua vektor kan, seperti yang di atas dua vektor, berarti dua vektor masukkan vektor, maka kita buat aja add vektor vw map vektor get x v tambah get xw baru get yev ditambah get yw baru get jv ditambah get jw. Baru selanjutnya kita untuk fungsi mengurangkan dua vektor sama seperti yang di atas, kita tinggal membuat ini map vektor subvektor get xw dikurang get w, get yv dikurang get yw, get zv dikurang get w, seperti ini. Gabungan vektor memasukkan vektor. Baru untuk mol vektor kita buat seperti ini juga, itu yang melakukan vektor kalian maksudnya. Berarti dua vektor misalkan dua vektor menggunakan vektor, maka mol vektor vw map vektor dari get xw dikali get wx baru get yv kali get yw get jx dan jw. Betul, baru di vektor sama seperti yang atas, tapi di sini kita membuat lebih karena ada kita harus menangani vektor ketika kan bisa nol untuk pembagiannya. Mau di vektor vw vektor tentuan, baru buat nanti kita buat divide get xv get xw, baru kita lanjut seperti yang ke bawah. Baru kita lanjut untuk menyelesaikan masalah ketika nol, maka kan shift kita buat aja kalau kemungkinannya kan nol kan, berarti double masukkan double, double masukkan double kan. Pertama itu mengembalikan nol untuk menghindari kasus nol per nol, baru mengembalikan ini jika penyebutnya nol, baru membagikan pembagian normal kan. Untuk fungsi menghitung pantulan vektor itu kan reflect vektor gabungan vektor masukkan vektor, reflect vw vektor skala v 2 dikali dot vektor vw ya kan. Baru untuk menginterpolasi linear dua vektor alert atau alert itu kan berarti dua vektor satu double menghasilkan vektor ya kan. Baru di sini double from integral x 200 baru per 100, baru penghitungan juga begitu. Baru kita merangkanya seperti ini. Baru kita coba untuk merangkanya, kita coba untuk 1001 GHC 0 T4 sorry ya, GHC T4 UTS 11 S 24042 baru kita kan, baru kita buat tempat, baru kita buat seperti yang diminta, yaitu 1 0 salah gitu ya, T4 ini tempat 1 0 0 baru 1 0 1 sesuai dengan yang diminta oleh soal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih untuk bimbingan dari Bapak dosen dan asisten dosen. Terima kasih. Sekali lagi saya katakan terima kasih.